warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Spamajaya, pasti bisa. Halo Honors, kembali lagi dengan Spamajaya Q&A. Suara kita, ceria kita. Bersama dengan podcast resmi SMP Negeri 1 Mayang yang pastinya bakal jadi teman nongkrong virtual kita. Tentunya dengan saya, Feren Audiabella, selaku host kali ini. Hari ini kita kehadiran dua sosok luar biasa dari ekstrakurikuler tari Melati Putih, yaitu pembina ekskul tari Ibu Sheila Citra Aditya dan Ketua Umum 1 Tari Siti Alfiana Leglin. Hai semuanya, hai juga Vera. Halo Ibu. Hai semuanya. Baiklah, seni tari di Indonesia telah tumbuh dan berkembang sejak zaman nenek moyang. Awalnya tari digunakan sebagai bagian dari upacara adat dan ritual keagamaan. Namun, dengan berkembangnya zaman, seni tari di Indonesia mulai berubah menjadi hiburan, penyambutan tamu, hingga pertunjukan seni. Karena itulah SMP Negeri 1 Mayang juga turut melestarikan kebudayaan Indonesia dengan hadirnya ekstrakurikuler tari Melati Putih. Baiklah, apakah sudah siap Ibu? Sudah siap dong. Baik. Langsung saja kita akan membahas semua ekskul tari di SMP Negeri 1 Mayang. Pertanyaan pertama. Bu Sheila, sejak 2018 tari Melati Putih sudah menjadi bagian penting di SMP Negeri 1 Mayang ini. Bisa diceritakan sedikit bagaimana awal berdirinya? Oh, bisa dong. Tentunya kalau ekskul tari di SMP Negeri 1 Mayang ini dulu di tahun 2018 itu setahu saya belum ada ekskul tari yang berkembang waktu itu. Sehingga kebetulan waktu itu di bulan Mei itu akan ada perpisahan kelas 9, sehingga muncullah ide dari anak-anak kelas 7 waktu itu yang bernama Mbak Mila. Mungkin Mbak Mila sedang nonton podcast kali ini. Nah, Mbak Mila itu mengusulkan, gimana Bu kalau kita tampil sebagai perwakilan kelas 7. Waktu itu masih kelas 7, hendak mau ke kelas 8. Jadi karena Mbak Milanya tuh tahu kalau saya itu bisa tari tradisional, tapi Mbak Mila dan teman-temannya itu maunya tampil dance. Nah, sehingga di ACC sama kepala sekolah Bapak Uzairi waktu itu, jadilah kita tampil pertama kali di panggung di acara perpisahan tanggal 5 Mei 2018 waktu itu. Nah, itulah awal mula terbentuknya ekskul tari SMP Negeri 1 Mayang. Waktu itu nama ekskul tarinya bukan Melati Putih seperti sekarang, tapi waktu itu kan masih dance, sehingga namanya itu dulu 2.0. Kenapa 2.0? Karena Mbak Milanya sama teman-temannya waktu itu generasi pertama hendak menuju kelas 2. Jadinya namanya 2.0. Sekarang kan berganti ya. Jadi waktu itu memang dance yang ditampilkan, sehingga barulah generasi kedua kita semua, terutama saya juga, mulai sadar akan pentingnya tari tradisional, pentingnya melestarikan tarian-tarian kita, karena generasi saat itu dan sampai saat ini pun banyak generasi yang belum tahu tari-tarian apa saja, budaya tari apa saja yang ada di Jember terutama. Jadi waktu itu kan generasi 1 masih tahunya modern dance, nggak tahu tari tradisional yang di Jember itu apa. Barulah generasi kedua saya mulai lebih fokus untuk mengenalkan kebudayaan Indonesia melalui tarian, sehingga generasi 1, 2, dan selanjutnya itu bisa lebih lagi mengembangkan dan juga mengenal, tahu, dan melestarikan kebudayaan Indonesia. Begitulah awal mula terbentuknya ekskul tari hingga saat ini bernama Melati Putih. Awalnya itu kan 2.0, berubah jadi Moon Girls. Waktu itu Mbak Lula
generasi ketiga, ketua umum generasi tiga itu menyampaikan gimana kalau namanya ganti Moon Girls, karena kebanyakan waktu itu kita perempuan. Padahal generasi satu itu dulu ada laki-lakinya, bahkan laki-laki itu lebih banyak daripada perempuan, 7 laki-laki 6 perempuan waktu itu. Generasi kedua juga sama, cuman generasi tiga itu barulah perempuan semua sehingga namanya Moon Girls. Tapi alhamdulillahnya berkembang lagi generasi selanjutnya, generasi 5, 6, 7, 8 itu mulai ada laki-lakinya dan mulai kita fokus ke tradisional banget. Jadilah kita ganti namanya menjadi Melati Putih sampai dengan saat ini. Dan ya ketuanya yaitu Mbak Viana kita. Wah, keren sekali ya. Jadi bukan hanya menari ya Bu, tetapi juga menjaga warisan budaya Bu. Iya benar, karena warisan budaya Indonesia kan nggak cuman kebudayaan seperti yang lain, tapi juga tari itu salah satu kebudayaan Indonesia juga. Baik, pertanyaan kedua. Sanggar Tari Melati Putih itu sudah berapa generasi sih Bu? Dan di generasi berapa yang menurut Bu Saira sangat-sangat berkesan? Wah, itu pertanyaan yang mudah sekali saya jawab karena semua generasi itu memiliki ciri khasnya masing-masing dan semuanya berkesan. Sampai generasi 1 sampai saat ini Mbak Viana menjadi ketua yaitu generasi 8, berarti semuanya ada berapa? 9 generasi mulai dari 2018 generasi 1 dipimpin oleh Mas Satrio waktu itu dan Mas Randy. Terus udah gitu generasi 2 dipimpin oleh Mbak Farah, generasi 3 dipimpin oleh Mbak Lula. Ini semuanya sekarang lagi kuliah. Terus generasi 4 yaitu Mbak Karin, generasi 5 Mbak Ica, generasi 6 itu Mbak Piko, generasi generasi 6 siapa? Generasi 6 Mbak Anju. Oh iya, generasi 6 itu Mbak Anggun, lupa Mbak Anggun. Terus generasi 7 itu baru Mbak Viko, 8 Mbak Yana, dan 9 tuh belum ada karena masih sekarang tuh generasi 8. Jadi ada 9 generasi dan semuanya berkesan. Kenapa berkesan? Generasi pertama itu kan cikal bakal adanya eskul tari di SMP Negeri 1 Mayang. Generasi 2 itu cikal bakalnya kita fokus ke tradisional dan melestarikan kebudayaan Indonesia. Generasi 3 itu sama generasi keempat waktu itu berkesan juga karena waktu itu kita kan masih eskul tari yang masih kecil waktu itu, menurut saya masih muda. Tapi kita dipercaya untuk tampil di depan orang nomor 1 se-Jember waktu itu, Bapak Hendy, yang berkunjung ke Mayang waktu itu di lapangan Mayang. Jadi kita berkesempatan untuk menyambut kedatangan orang nomor 1 di Jember waktu itu. Lanjut ke generasi 5 itu juga berkesan. Kenapa? Karena awal yang juara 1 itu se-Kabupaten Jember, awal kita mendapatkan piala. Lanjut ke piala-piala selanjutnya ya, sampai ke Mbak Viana ini juga alhamdulillah mendapatkan piala. Terus generasi ke-6 juga lebih banyak lagi pialanya dan banyak pengalamannya sampai generasi sekarang. Jadi semuanya tuh sangat berkesan bagi saya. Masya Allah, sudah banyak sekali generasinya ya Bu. Sudah sampai 9 generasi di Alhamdulillah. tahun 2025 ini. Bagaimana peran orang tua dalam membentuk dan mendukung ekskul tari Melati Putih? Nah ini dia ya, terbentuknya ekskul tari Melati Putih itu tidak jauh dari perannya orang tua. Itu peran orang tua tuh sangat berpengaruh bagi kita, bagi ekskul tari. Kenapa? Karena berkat dukungan, doa, dan juga support dari orang tua
kalian semua itulah yang membawa Eskul Tari Melati Putih ini menjadi eskul tari yang juga bakalan membanggakan sekolah, membanggakan orang tua, dan juga membanggakan dan juga berprestasi bagi member-membernya. Jadi peran orang tua itu sangat penting, karena tanpa perannya orang tua kita nggak bisa seperti ini, iya kan? Kita nggak bisa dapat piala yang banyak tanpa adanya dukungan dan doa-doa dari orang tua. Nah, selain orang tua yang ada di rumah, juga tentunya kita punya orang tua yang mendukung kita, yaitu dari kepala sekolah yang dulu Pak Uzairi, Pak David, sampai Pak Edo, PLT waktu itu, sampai sekarang Ibu Rus Niatiningsih selaku kepala sekolah SMP Negeri 1 Mayang saat ini, itu sudah sangat-sangat membantu kita, mensupport kita. Itu kita sangat berterima kasih banyak kepada orang tua di rumah maupun juga orang tua kami yang ada di sekolah. Kita sangat berterima kasih, karena dengan jasa-jasanya beliaulah kita bisa berkembang hingga saat ini. Wah, Masya Allah banget ya Bu, ternyata peran orang tua di sekolah itu juga sangat sangat penting banget bagi kemajuan Eskul Tari Melati Putih. Nah, berarti sudah banyak alumni-alumni dari Sanggar Tari Melati Putih ya. Apakah alumni masih terus menjalin komunikasi dan silaturahmi dengan Sanggar Tari Melati Putih, Bu? Tentunya sampai detik ini pun kita selalu berkomunikasi ya, terutama Mbak Viana ini selaku Ketua Umum Eskul Tari, walaupun Mbak Viana ini Ketua Eskul Tari saat ini, tapi Mbak Viana tetap berkomunikasi sama ketua-ketua dan juga purna-purna yang terdahulu, terutama saya juga selaku pembina dan pelatih Eskul Tari. Nah, kemarin itu bahkan terakhir kali kita ada lomba di Lipo ya Mbak ya, itu bahkan Ketua Umum 2 dan Ketua Umum 3 yaitu Mbak Farah dan Mbak Lula itu datang mensupport, datang membantu sampai acara selesai. Dan juga kita kan sering kolaborasi sama purna-purna, jadi ada Mbak Karin itu generasi ketiga itu datang juga, bahkan ikut juga lomba sama kita. Terus ada Mbak Ica, ada Mbak Aca, Mbak Kairila, semua purna-purnanya itu datang dan selalu mensupport kita, jadi sangat terbantu. Bu Guru juga terbantu, yang ketua yang saat ini juga terbantu dengan adanya purna. Jadi peran purna itu sangat penting dan berpengaruh sekali bagi kita. Kadang dananya itu juga sumbangan dari purna. Jadi para purna itu sangat penting bagi kemajuan Eskul Tari. Terima kasih purna. Baik, pertanyaan ketiga. Nah, sekarang kita ke Kak Viana nih, selaku Ketua Umum Ekskul Tari Melati Putih. Pastinya banyak sekali pengalaman yang dialami saat menjadi pemimpin. Bisa diceritakan pengalaman berharganya? Pengalaman berharga seperti saat dipilih menjadi ketua tentunya sangat bahagia sekali ya, karena Bu Sheila telah memberi kepercayaan kepada saya. Dan saya sangat terima kasih kepada Bu Sheila atas kepercayaannya. Pengalamannya seperti di saat ada latihan, ada lomba, itu saya harus membuat anggota saya disiplin, harus tidak ada konflik, harus membuat koreografi yang unik, dan harus bisa memahami energi dan waktu mereka juga tentunya. Saya juga harus menjadi ketua yang sangat-sangat baik kepada mereka, karena agar menjadi motivasi bagi mereka. Paling berharga adalah saya bisa mempunyai bakat kepemimpinan ya tentunya. Ya. Yang kedua, saya bisa berkomunikasi dengan baik dan bisa mengelola mental saya dengan baik agar acara-acara lancar. Mungkin itu saja pengalaman saya, karena saya juga masih beberapa bulan ini menjadi ketua. Wah, tapi menurut saya sudah keren sekali Kak. Dan saya lihat prestasi Melati Putih sudah banyak sekali ya. Alhamdulillah sangat banyak sekali, juga kita diberikan kesempatan untuk tampil dan meraih prestasi ya Bu. Iya.
pertama kali mendapatkan prestasi seperti yang disampaikan Bu Sheila pada tahun 2022, juara 1 se-Kabupaten Jember yang didapatkan oleh Gen 5 dan Gen 6 ya Bu? Iya, waktu itu. Sekarang sudah mencapai keseluruhan 23 piala dengan 6 piala se-Jawa Timur dan puluhan sertifikat. Piala pertama sampai ke 14 itu diraih oleh Gen 5 dan Gen 6. Dan piala 16 ke 23 diraih oleh Gen 7, 8, dan 9. Semua itu berkat pimpinan dan dukungan Ibu Sheila sebagai pemimpin eskul tari tercinta ya. Pembina dan pelatih ya. Ya, mohon maaf atas kesalahan saya ya. Juga berkat dukungan orang tua, dukungan teman-teman, bantuan para purna, dan tak lupa dukungan Ibu Kepala Sekolah tercinta, Ibu Rusmiati Ningsih, mendukung melalui dana dan lain sebagainya. Semua itu berkat semuanya menjadikan eskul tari Melati Putih lebih bersinar dengan karya seninya. Baik, pertanyaan keempat. Nah, ini pertanyaan yang dinanti nih. Bagaimana sih Kak Fiana perasaannya dengan dukungan para purna yang sangat-sangat luar biasa? Tentunya sangat bersyukur sekali ya. Mereka itu sangat luar biasa karena selalu memberikan bantuan kepada kita, masukan, bantuan latihan tambahan, dana juga, motivasi, dan rasanya bisa dikatakan seperti mempunyai rumah kedua yang selalu ada. Pokoknya terima kasih kepada para purna karena bisa meringankan saya sebagai ketua, bisa membantu saya dan Bu Sheila. Terima kasih banyak sekali kepada para purna. Wah, ini sih bukti kalau Melati Putih bukan cuma sekadar ekskul, tetapi keluarga besar yang solid banget ya. Iya, benar. Baik, pertanyaan keempat. Ibu, apa planning selanjutnya untuk Melati Putih ke depannya? Alhamdulillah kalau planning ke depannya itu selalu ada ya untuk eskul tari, jadi gak pernah berhenti. Jadi insya Allah kita bakalan ada mengikuti lomba di bulan November, tanggal 9 November 2025, lomba dance cover ya, dance cover di Jember Mini Zoo. Jadi kita kolaborasi juga sama Purna, beberapa Purna, jadi member generasi K9 dan 8 itu kolaborasi sama Purna untuk mengikuti lomba di Jember Mini Zoo, yaitu dance cover. Selanjutnya kita juga bakalan ikut lomba lagi se-Jawa Timur lagi di Roxy Mall ya. Iya. Roxy Mall Jember, generasinya Mbak Fiana, generasi 8, 9. Itu bakalan tampil di bulan Desember nanti. Insya Allah kita bakal mengeluarkan 3 grup dari eskul tari Melati Putih untuk lomba tersebut. Masih banyak lagi sih di bulan Januari planningnya ya. Baik, pertanyaan selanjutnya. Apa harapan Kak Fiana untuk generasi selanjutnya atau anggota Melati Putih? Harapan untuk anggota yang saat ini maupun yang kedepannya, semoga selalu mencintai seni tari dan bisa menjunjung tinggi nilai kekeluargaan yang ada di eskul tari ini. Semoga bisa memberikan yang terbaik kepada eskul tari ini agar lebih maju ke depannya, agar lebih menyala ya. Amin. Baiklah, mungkin hanya itu saja pertanyaan yang dapat saya ajukan untuk Q&A kali ini. Terima kasih kepada Ibu Sheila dan Kak Fiana sudah meluangkan waktunya. Sama-sama Vera. Semoga cerita yang disampaikan bisa menjadi pengalaman berharga bagi kita semua. Nah, teman-teman, jangan lupa saksikan episode-episode menarik selanjutnya di Spamajaya Q&A. Suara kita, ceria kita. Spamajaya, pasti bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.